Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hastuti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ortopedagogik. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan didiskusikan pada kali ini yaitu tentang pendidikan terpadu inklusi. Saya Puja Oktavia Handayani dengan nomor NIM 210032224 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Fauzia. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, saya Anissa Fauzia dengan NIM 210031882. Baik, saya akan membacakan materi tentang kurikulum dan bahan ajar pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu konsep dan dasar kurikulum inklusif. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan dan kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Kurikulum peserta didik dan program pembelajarannya. 1. Kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemerintah dalam hal ini di Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang meliputi standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. A. Pengertian peserta didik berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar fisik, lambat belajar, autistik, gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, anak dengan penyakit kronis, gabungan dari 2 atau lebih jenis kelainan, dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fatma. Kepada Fatma dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fatma Ainun Najib dengan NIM 210031999. Saya akan membacakan materi tentang konsep dasar inklusi. Pendidikan inklusi adalah proses pembelajaran ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum atau reguler, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat. Pendekatan pendidikan inklusi adalah pengkajian ulang dan perubahan sistem pendidikan agar menyesuaikan diri pada siswa-siswa lainnya. Sekolah inklusi menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama, maupun bahasa. Sekolah inklusi merupakan sebuah sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak. Pendidikan inklusi adalah merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk beradaptasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan, dan lain-lain. B. Sejarah pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi. 1. Sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia. A.
tahun 1954 diawasi oleh Seksi Pengajaran Luar Biasa atau bagian dari Balal Pendidikan Guru yang berkedudukan di Bandung. B. Tahun 1955 diawasi oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa yang merupakan bagian dari Jabatan Pengajaran dan berkedudukan di Jakarta. C. Tahun 1957 diawasi oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa yang merupakan bagian dari Jabatan Pendidikan Umum dan berkedudukan di Jakarta. 2. Perkembangan model pendidikan khusus di Indonesia. A. Model segresi atau sekolah khusus. 2. Model SDLB atau sekolah dasar luar biasa. B. Model mainstreaming pendidikan terpadu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Muhammadillah dengan nomor NIM 21003213. Saya akan membacakan materi tentang tujuan sekolah inklusi. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali mereka yang memiliki kemampuan khusus atau difabel, seperti yang tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Mengenal pendidikan inklusi maupun mental yang dimiliki oleh siswa, jelas argumentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. Selama ini, anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan sekolah luar biasa. Secara tidak disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivisme bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, landasan filosofis yang terbagi atas bangsa Indonesia dan pandangan agama, khususnya agama Islam. Yang kedua, landasan yuridis. Secara yuridis, pendidikan inklusi dilaksanakan berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, landasan empiris. Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang kedua, Konvensi Hak Anak 1989, yang ketiga, Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua 1990. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.